Assalamualaikum. Silakan ketua kelas untuk memimpin baca doa terlebih dahulu, Nak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Singkat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua anak-anak? Apa ada yang masih di luar? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kalau baik. Semangat-semangat dong. Apa kabar? Baik. Jawabnya kayak gini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bisa nggak? Coba ya, sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, coba dilihat kanan, kiri, samping, belakang. Masih ada sampah atau tidak? Bersih? Oke, good. Sekarang lihat juga pakaiannya udah rapi? Oke, siap ya untuk belajar? Siap. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absensi dulu ya, melihat siapa yang tidak masuk ya. Oke, Adelia ada? Oke, Angga? Oke, Arya? Bella?
Desta. Oke. Dewi Febri Utari. Oke. Dewi Kumalasari. Oke. Dita Aulia Dwi Lestari. Oke. Erni. Oke. Farah. Oke. Vira. Oke. Hani. Ada. Khalifatul Ma'ruf. Ada. Melanie. Oke. Putri Intan Pasir. Oke. Alhamdulillah masuk semua ya. 16 orang hari ini. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, kita punya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kita saat belajar, ketika Ibu Vini tidak menyuruh untuk membuka HP, tolong HP-nya untuk disimpan. Terus ada yang mau ke toilet sebelumnya? Tidak? Oke, karena selama pembelajaran berlangsung tidak boleh ada yang keluar ke izin ke toilet. Kalau ada silakan Ibu kasih waktu. Tidak ada? Oke. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini kita menyanyikan lagu nasional kita ya, Hari Merdeka. Sekarang anak-anak silahkan berdiri terlebih dahulu. Penuh semangat ya nyanyinya. Oke. 1, 2, 3. Tangannya. Yuk. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, semangat. Tangannya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Oke, ya. Jadi karena kita nyanyi lagu Hari Merdeka, berarti hari ini belajar tentang materi proklamasi. Ya. Oke, anak-anak ya. Jadi sudah tahu ya, hari ini kita belajar mengenai peristiwa sekitar proklamasi Indonesia. Oke. Nah, sekarang ya, silakan kalian scan dulu barcode yang ada di depan ya. Ibu Vini minta kalian menuliskan kata-kata hari ini atau quotes of the day ya, yang membuat kalian semangat. Silakan mengeluarkan HP, silakan di-scan itu barcode-nya di depan. Bisa? Silakan dituliskan kalau sudah. Sudah semua? Ya, silahkan. Ya, bisa nggak maju ke depan nggak apa-apa Putra kalau nggak bisa. Nah, silahkan. Udah semuanya? Belum, silahkan. Silahkan. Oke.
Udah ya? Silahkan diketik kata-kata hari ini. Silahkan. Tuh, udah ada yang sudah nulis tuh. Sangat senang, sangat menyenangkan. Ayo, yang lain. Kata-kata hari ini apa? Berikan satu kata atau quote untuk hari ini sebelum belajar bersama Ibu Vini. Yuk, silakan. Sangat senang. Tidak ada kata-kata lanjut part 2. Wah, kan sangat menyenangkan. Ayo, silahkan yang masih proses kata-katanya. Apa? Silahkan. Semangat belajar. Tetap semangat. Menyala. Siapa itu menyala? Menyala ya hari ini. Oke. Ada lagi? Senang sekali. Oke, menyenangkan. Tetap semangat untuk ortu. Wih, keren. Siapa lagi? Ayo. Ada lagi? Sudah semua? Udah, oke. Semangat ya. Berarti, nah ini adalah quote dari anak-anak. Semoga hari ini bisa kalian dapatkan ya ilmunya ya. Bisa senang belajar sejarah, oke? Oke, terima kasih ya. Untuk yang sudah menuliskan kata-kata atau quotes hari ini. Agar jaya di masa depan. Wih, keren. Jaya, jaya, jaya. Oke. Kita lanjut ya. Baik, berarti sudah ya kita. Jadi terima kasih untuk anak-anak sudah memberikan quotes atau kata-kata hari ini. Luar biasa, keren-keren. Baik, selanjutnya ya nak. Suara bebek tadi sudah ada. Kita hari ini belajar tentang apa? Peristiwa sekitar proklamasi Indonesia. Berarti kalau kita hari ini berbicara tentang sekitar proklamasi, berarti sebelumnya kita belajar tentang apa? Jepang. Baik. Coba Ibu mau tes nih ya. Materi sebelumnya apa yang kalian ingat ya. Jadi di sini Ibu sudah ada bebek ya. Jadi di dalam bebek itu ada nama kalian. Jadi Ibu pilih berdasarkan nama yang tampil nanti. Dia yang akan merefleksi ya. Kira-kira sebelumnya belajar tentang Jepang itu seperti apa. Oke? Silahkan. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Satu. Gugup ya? Siapa ya? Siapa? Iya. Siapa ya kira-kira? Iya. Tepuk tangan dulu. Dewi, mana Dewi? Oke, Dewi. Apa sih pelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Oke, tentang Jepang. Apa yang Dewi masih ingat tentang materi sebelumnya? Kita berbicara tentang apa? Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bagus sekali. Jadi kata Dewi yang Dewi masih ingat, kemarin kita udah belajar bahwa Jepang sedang menghadapi perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya dengan Amerika Serikat. Oke, selanjutnya satu orang lagi ya. Jangan tidak apa-apa. Santai saja. Semangat lah, nggak apa-apa. Yuk, siapa ya kira-kira? Ernie. Ayo. Yeay. Silakan Ernie. Ernie, materi sebelumnya tentang apa? Oke, apa yang Ernie ingat dari materi itu? Oke, apa alasannya? Oke, ada lagi?
Oke, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Luar biasa. Ada lagi? Karena Jepang itu negara sesama Asia. Oke, karena Jepang itu sesama negara di Asia. Ada lagi, Erni? Karena membantu mengusir kolonial Belanda. Oke, karena Jepang juga membantu untuk mengusir kolonial Belanda. Oke, tepuk tangan dulu untuk Erni. Terima kasih ya, luar biasa sekali ya anak-anak ini. Berarti adalah ya yang masih ingat-ingat nyangkut ya. Alhamdulillah berarti. Oke, kita lanjut. Tunggu sebentar. Oke. Ini tadi sudah. Nah, ya, tadi kalau kalian punya quote of the day, sekarang Ibu juga punya kata-kata motivasi untuk kalian. Siapa ini? Oke, Insinyur Soekarno ini mempunyai kutipan seperti ini. Nah, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Luar biasa ya, berarti itu menandakan bahwa apa coba? Kesulitan untuk melawan bangsa sendiri, di mana anak-anak itu harus menjaga kerukunan ya bangsa Indonesia ya, harus menjaga integrasi persatuan bangsa karena Indonesia ini beragam agama, suku, bahasa ya. Nah, kita harus menerima perbedaan itu. Jadi perbedaan itu jangan dianggap sebagai tantangan, tetapi sebagai kekayaan, bahwa Indonesia itu kaya akan suku, bahasa, agama ya. Dengan perbedaan kita bisa saling menghargai satu sama lain. Oke. Nah, ya. Tadi materi kita tentang apa? Peristiwa Besar Proklamasi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak itu nanti dapat menganalisis peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, nah ini ada dimensi profil lulusan. Ya, kalau kemarin dimensi profil pelajar Pancasila, sekarang berubah namanya menjadi dimensi profil lulusan. Jadi setelah belajar ini ada 5 poin dimensi yang akan anak-anak terapkan. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kewargaan. Kewargaan ini kalian bisa lebih ada rasa nasionalisme dengan bangsa kita. Terus ada penalaran kritis. Ya, ada penalaran kritis. Nanti anak-anak silakan berpikir kritis ya pada saat anak-anak berdiskusi ya. Terus ada kolaborasi, nanti kita akan buat tim dan dibagikan LKPD per kelompok ya. Jadi kalian bisa bekerja sama satu sama lain ya. Terus kemandirian juga ya. Jadi anak-anak diharapkan nanti pas kerja kelompok itu tidak hanya 1-2 orang yang bekerja, tetapi seluruh anggota kelompok itu bisa bekerja sama satu sama lain. Paham ya? Oke, kalau paham ya. Nah, jadi di sini Ibu ada video ya. Videonya tentang apa? Mari kita saksikan dengan sesama ya. Nanti Ibu minta ada 1-2 orang untuk menjelaskan dari video tersebut. Silahkan fokus ya. Silahkan. Silakan ditonton dulu videonya, anak-anak. Like a tiny silver drop entering the sky above the ocean. I instantly recognized it as an American plane, as though Japanese aircraft would fly at that altitude in time. It was just one plane, so I assumed that it was passing by as usual. I was counting. Ichi is I was writing on desktop.
That was when the bomb was dropped. Yeah. Apa itu? Bom? Bom atom. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a gun. I was sure it wasn't a gun. Jadi masyarakat sedang beraktivitas ya nak, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang sekolah, ya. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down the barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Luar biasa ya. Nah, inilah nak. Ledakannya luar biasa sekali. Oke. Baik. Sekarang ya, sudah nonton video tadi ya? Sekarang Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak. Apa hubungannya video tadi dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan bagaimana pengaruh peristiwa tersebut dalam peristiwa sekitar proklamasi? Dan apa maknanya bagi bangsa Indonesia? Ada yang bisa jawab nggak dari video tadi apa? Peristiwa apa tadi? Pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oke, good. Ada pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki di negara Jepang oleh Amerika Serikat karena mereka sedang perang dunia kedua. Kalau kemarin yang Jepang ngebom pangkalan dari Amerika Serikat itu perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya. Nah, sekarang dibales oleh Amerika Serikat. Bom itu dibales oleh Amerika Serikat dengan mereka ngebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal berapa? Tanggal 6 di kota Hiroshima. Terus Nagasaki tanggal 9. Nah, luar biasa ya. Oke. Apa pengaruhnya untuk bangsa kita? Apa pengaruhnya? Ada yang bisa jawab? Pengaruhnya apa? Nih, Ibu kasih alur cerita. Ya.
Tanggal 6 Agustus 1945 itu kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki yang dibom oleh sekutu. Ya, 6 dan 9. Oke? Nah, sekarang ya, ketika Jepang dibom, tentu sangat terpukul ya negara Jepang. Bom itu sangat besar dan sangat berdampak bagi negaranya. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945 itu Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Ya, Jepang itu termasuk blok sentral di Perang Dunia Kedua. Nah, karena dia dibom oleh Amerika yang blok sekutu, jadi Jepang menyerah tanpa syarat. Itu tanggal 14 Agustus. Tanggal 16 Agustus ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa apa itu? Pengasingan apa, Hani? Soekarno-Hatta. Ya, nanti kita pelajari lebih dalam di LKPD kelompoknya. Setelah terjadi peristiwa Rengas Dengklok di 16 Agustus, tanggal 17 Agustus adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi 6 dan 9 Agustus dibomnya Hiroshima dan Nagasaki itu sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia, ya. Oke, anak-anak, sekarang silahkan ya, Ibu punya LKPD ya. Ini karena anak-anak sudah duduknya berkelompok ya. Jadi Ibu tinggal membagikan saja ya. Jadi di sini kita ada 4 kelompok ya, yang dimana masing-masing kelompok itu memiliki LKPD permasalahan yang berbeda-beda. Jadi nanti ada 2 soal, itu berbeda-beda setiap kelompoknya. Nah, kalian silakan berdiskusi dengan kelompok kalian ya untuk mencari informasi tentang masalah yang harus kalian selesaikan. Silakan untuk membuka buku catatan ya, silakan untuk membuka buku paket, silakan mencari sumber referensi dari berbagai macam sumber. Boleh buka internet Bu Vini? Silahkan untuk mencari informasi-informasi yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan LKPD ini. Ya, paham semuanya? Baik, jadi Ibu bagikan dulu, silakan dibuat di LKPD ini, silakan dibuat nama kelompoknya ya. Misalkan kelompok ini kelompok 1 ya, Ibu bagi dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, silakan dibuat nama kelompoknya dan silakan mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan anak-anak. Silakan dikerjakan ya. Silakan untuk mencari referensi dari buku, internet ya. Silakan. Silakan untuk diisi ya, Nak. Dan jika kalian ada kesulitan, itu bisa bertanya dengan Ibu ya. Silakan untuk dikerjakan. Ibu minta semuanya harus bekerja ya. Tidak hanya 1-2 orang aja, tetapi setiap tim itu harus mempunyai tugas masing-masing juga pada saat presentasi ya, Nak. Jadi nanti silakan pilih moderator, terus untuk yang presentasi, yang pemaparan, ada yang menjawab soal jika ada pertanyaan dari teman ya. Silakan dibagi. Jika ada kesulitan, silakan untuk ditanyakan. Silakan, Nak. Ibu kasih waktu ya. Silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan. Silahkan. Boleh, silakan cari referensi dari berbagai sumber. Silakan diisi ya.
Jika ada kesulitan, silakan mengangkat tangan ya, Nak. Jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan mencari dari berbagai sumber, boleh dari handphone, internet ya, dari buku. Silahkan. Silahkan berdiskusi ya. Silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan, Nak. Jika ada kesulitan. Ada kesulitan, Nak? Tidak, aman ya. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Aman ya. Oke, kelompok 1. Jepang atas kekalahan Jepang atas Kutu. Yang mana? Coba Ibu lihat dulu. Yang mana? Yang nomor 1, Bu. Jelaskan bagaimana kekalahan Jepang. Ya. Prosesnya ya, Bu. Ya. Dalam perang apa, terus dampaknya apa bagi kita yang kita bicarakan tadi ya. Silakan dijelaskan ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Angkat tangan ya jika ada yang bingung-bingung, yang belum paham ya. Iya, kelompok 3. Kenapa, Nak? Langsung dijawab ini. Ya, langsung dijawab aja, nggak usah buat soal lagi. Ini kan bagaimana proses penyusunan teks proklamasi. Ada peristiwa-peristiwa apa aja kemarin? Ada peristiwa penculikan dengan sedengklok. Oke. Terus bagaimana itu di perumusan teks itu dilakukan di rumah perwira militer Jepang. Di rumah siapa itu? Di rumah Laksamana Maeda ya. Nah, itu kan perwira militer Jepang. Itu pertanyaannya nomor 2 itu mengapa dilakukan di rumah beliau. Terus yang pertama ini yang proses penyusunannya gitu. Paham ya? Oke. Silahkan.
Jika ada kelompok yang sudah, angkat tangan ya nak. Kalau udah, kita langsung presentasi kelompoknya. Silahkan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Ada yang masih mengerjakan? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, jadi sambil menunggu kelompok 1 yang masih proses, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Oke, yel-yelnya begini, kalau ibu bilang sejarah, jawabnya ay, kapten. Oke, terus kalau ibu ice breaking, kalian tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3, tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Silakan konsentrasi. Oke, kita mulai ya. Sejarah. Kurang semangat. Satu kali lagi sejarah. Oke, kita mulai ice breakingnya. Oke, konsentrasi. Yang sedang mengerjakan ya, stop dulu, kita ice breaking dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, agak kurang kompak di tepuk 4. Oke, tepuk 5. Kita ulang satu kali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sip, berarti konsentrasi Mas ya. Oke, baik. Untuk kelompok yang sudah, ada yang mau mempresentasikan? Silakan. Boleh, dari kelompok 2. Silakan, maju nak. Silakan. Di depan. Presentasinya di depan nak, maju ke depan. Ya, silakan, nanti ada yang pemaparan, ada yang menjawab ya. Silakan nak. Silakan. Oke, yang lainnya yang masih berproses silakan. Untuk yang lainnya silakan mendengarkan pemaparan dari kelompok 2. Jangan kena proyektor nak, situ nggak apa-apa di ujung sana, biar nggak kena silau matanya. Oke, baik, silahkan. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peristiwa PNS Depok. Sebelum memasuki materi kami, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Kumalasari sebagai moderator, dan di sebelah saya ada saya Hanifah sebagai pengacara. Ya. Saya Juliari sebagai peserta tanya jawab. Semangat. Nah, sip. Ayo. Yang pertama ada pemaparan yang akan dibacakan oleh Anda. Silahkan. Jelaskan mengapa terjadi peristiwa Elnas Depok. Jawabannya, golongan muda mengasingkan Soekarno dan Hatta dan mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena mereka ingin negaranya merdeka dengan hasil keringatnya sendiri tanpa campur tangan luar. Oke. Dibacakan
Silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan perkenalkan dan dari kelompok mana ya, Nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Ha-ha. Mm-mm. Ha-ha. Mm-mm. 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 Oke, bagaimana? Erni? Oke, terima kasih. Silahkan kelompok 2 ya. Silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, silakan untuk ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ibu bilang tepuk wow. W O W. Wow, keren. Gitu ya. Kita apresiasi ya kelompok yang sudah maju ya. Oke, siap? Beri tepuk wow. W O W. Wow, keren. Terima kasih. Silakan. Oke, yang perlu kita lihat, Nak ya. Tadi bagus sekali pertanyaan dari Erni kepada kelompok 2. Erni bertanya, apa sih perbedaan antara pendapat dari golongan muda dan golongan tua? Tadi bagus. Siapa tadi yang menjawab tadi? Dwi. Dwi tadi menjawab seperti apa? Negaranya merdeka dari hasil keringatnya sendiri. Oke. Tanpa campur tangan Jepang, oke. Sedangkan golongan tua menagih janji dari Jepang segera memproklamasikan kemerdekaan. menjanjikan kemerdekaan ya. Oke, good, bagus sekali ya. Jadi udah paham ya anak-anak, beda dari golongan muda dan golongan tua. Kalau golongan muda ya, dia ingin kemerdekaan itu kita hasil dari bangsa kita sendiri tanpa campur tangan Jepang. Kalau golongan tua, mereka ingin menunggu janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ya, melalui nanti ada BPUPKI, terus nanti ada PPKI. Nah, dan golongan muda dan golongan tua. Oke, kelompok selanjutnya yang ingin maju silakan. Boleh, silakan. Kelompok 3. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab tentang ide yang diberikan oleh ini tentang perumusan proklamasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Putri dan sebagai moderator bersama saya ada kenalkan nama saya Dina Aulia. Kenalkan nama saya Amelia. Setelah kami mengenalkan diri kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Tolong perhatikan temannya yang sedang maju ya. Silakan. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan naskah lima laksanaan Sumaedah oleh Soekarno Hatta dan Ahmad Suryodipuro dengan Soekarno menuliskan
Baiklah, untuk kita terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Adi. Padanya kami persilakan. Baiklah, telah selesailah pemaparan dari kami akan memulai sesi tanya jawab. Kelompok 1, 2, dan 4 dipersilakan. Silakan untuk kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi. Silakan. Boleh, silakan. Silakan perkenalkan nama dan dari kelompok mana ya. Oke. Kenapa laksananya itu yang membantu untuk menemukan teks proklamasi di rumah? Silakan. Baiklah, terima kasih pertanyaan dari Dewi. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Silakan untuk diskusikan. Silakan. Jadi kekompakan kalian Ibu nilai juga ya, cara kalian menyampaikan pendapat, cara kalian bertanya atau menanggapi ya. Silakan. Sudah? Silakan. Baiklah, jawabannya akan dijawab oleh Adel. Baiklah, saya menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, kenapa Laksamana Maida bersedia membantu untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya? Jawabannya, karena simpatinya terhadap perjuangan Indonesia, keamanan yang ditawarkan untuk rumahnya karena memiliki hak imunitas terhadap tentara darat Jepang, dan kedekatannya dengan tokoh nasionalis seperti Ahmad Sukarno. Baiklah, untuk kelompok 2, apakah puas dengan jawaban dari kelompok ini? Bagaimana? Untuk cukup? Oke, kalau cukup kita apresiasi dulu untuk kelompok 3. Kita ya. Oke, tepuk wow. W O W. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Thank you. Kelompok 3 luar biasa ya, keren sekali. Baik, selanjutnya kelompok mana? Boleh, silakan. Kelompok 4. Yang lain perhatikan ya. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Hadi Usaini, selaku moderator sosial. Oke. Saya Rizka Berlita. Baiklah, kami akan memasuki materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Melanie. Kepada Melanie, kami persilakan. Jelaskan bagaimana peristiwa pembacaan teks proklamasi berlangsung. Peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. Soekarno dan Muhammad Hatta yang merupakan tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dipanggil oleh Sultan Jahir dan beberapa pemuda lainnya untuk membacakan teks proklamasi. Penetapan Sultan Soekarno
pembahasan timur nomor 55 Hmm. pada pagi hari. 3. Pembacaan teks proklamasi. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah disampaikan sebelumnya oleh Insinyur Soekarno dan empat penandatanganan teks proklamasi. 5. Kegiatan bendera putih setelah penandatanganannya. Bendera putih dikibarkan oleh Sugiharto dan Sucipto sebagai kemerdekaan Indonesia. 2. Terima kasih kembali dan material kedua dibantu oleh Ibu kepada masukan yang disampaikan. 2. Apa dampak peristiwa proklamasi bagi semangat juang bangsa Indonesia? Dampak peristiwa proklamasi bagi semangat juang bangsa Indonesia adalah meningkatkan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, membangkitkan rasa percaya diri dan kebanggaan nasional, menyatukan rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan. Oke. Terima kasih kembali. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Oke, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, silakan. Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fijar, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, pertanyaannya, siapa saja tokoh yang terlibat dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke, good. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat? Silakan. Terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaan yang diberikan. Oke. Tolong berikan kami waktu terlebih dahulu untuk berdiskusi untuk mencari jawabannya. Oke, silakan. Silakan. Yang lain kalau mau menanggapi boleh ya. Mau menanggapi jawaban dari temannya atau ingin bertanya lagi, silakan. Sudah? Oke, silakan. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Nesta. Kepada Nesta kami persilakan. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan saya jawab. Pertanyaannya, siapa saja tokoh yang terlibat dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada 3 tokoh yang terlibat dalam pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad. Yang ketiga, Dr. Ahmad Yani. Itulah presentasi hari ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan yang baik saja maupun tidak disampaikan kepada Allah. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk yang bertanya tadi, Arya, apakah ada tanggapan dari jawaban? Oke, sekarang kita beri tepuk wow dulu untuk kelompok 4 ya. Oke, tepuk wow. W, O, W. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya kelompok 4. Oke, anak. Oke, silakan. Silakan. Silakan untuk kelompok 1. Yang lain tolong untuk diperhatikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami isi. Sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri, Bella Aprilia, sebagai moderator. Saya Farah Desina sebagai penjelasan materi pertama. Saya dan Apriani sebagai penjelasan materi kedua. Dan saya Ayat Dinda sebagai penjawab soal. Oke. Itu tadi perkenalan dari kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh para Desina dan materi kedua akan disampaikan oleh Kira Apriani. Untuk penjelasan materi pertama kepada para silakan. Jadi, pertanyaan pertama yaitu jelaskan bagaimana kekalahan Jepang atas sekutu. Jawabannya, awal kekalahan yaitu kekuatan militer sekutu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia semakin besar. Sebab kekurangan bahan bakar, makanan, dan amunisi. Banyak kapal dan pesawat Jepang yang hancur dalam pertempuran di laut dan udara. Selanjutnya, serangan balik sekutu yaitu pertempuran Spree 1942, pertempuran Petersburg 1944. Sekutu mulai mendekat ke kepulauan Jepang satu persatu di wilayah jajahan Jepang barat. Oke. Selanjutnya, apa dampak kekalahan Jepang pada proses kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah kekalahan Jepang pada Agustus 1945 menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia karena pemerintahan Jepang melemah setelah menyerah kepada sekutu. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tanpa campur tangan Jepang. Selain itu, janji kemerdekaan yang pernah diberikan Jepang serta adanya modernisasi bentuk Jepang seperti BPPKI, PPKI, dan membantu mempersiapkan dan memperkuat perjuangan bangsa Indonesia. Oke. Serta mempertahankan kemerdekaan. Itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada kelompok-kelompok yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami? Oke, silakan ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Ma'ruf. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 Dari kelompok dari kelompok 4. Oke. pada kelompok 1. Oke, silakan. Apa alasan Amerika dan sekutu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki? Oke, good. Thank you. Silakan untuk dijawab. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan pertanyaan. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Ada lagi? Nggak ada? Oke, silakan untuk Kalau tidak ada, dijawab. kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya, berikan waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Oke, silakan. Jika ada ingin menambahi atau menanggapi jawaban-jawaban dari temannya, nah ya, dipersilahkan. Ya. Silahkan. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Arya Kusudia. Kepadanya disilakan. Oke, silakan. Baiklah, izinkan saya membacakan jawaban yang sudah kelompok kami diskusikan. Ya. Soalnya tadi, apa alasan Amerika atau sekutu mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki? Oke. Alasannya karena mereka balas dendam mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan cepat. Amerika ingin mengakhiri perang tanpa perlu invasi besar-besaran ke Jepang, menekan Jepang untuk menyerah. Pengeboman ini bertujuan memaksa Jepang menyerah tanpa syarat, menunjukkan kekuatan senjata atom. Pengeboman ini menunjukkan kekuatan senjata atom khas kepada Uni Soviet dan negara lain. Meski serangan Pearl Harbor oleh Jepang
Pearl Harbor di Hawaii. Pearl Harbor oleh Jepang pada 1941 memicu denda. Keputusan pengumuman lebih strategis dan geopolitik. Oke. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Oke, baik. Ibu tambahkan ya. Kenapa Jepang, kenapa alasannya sekutu atau Amerika itu mengebom negara Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki? Ya, seperti yang kita pelajarin kemarin waktu materi Jepang. Karena pada saat itu Jepang dan Amerika sedang perang Pasifik atau Asia Timur Raya. Nah, dengan itu ya, Amerika ingin membalas dendam pada Perang Dunia Kedua. Kita lihat memang Amerika itu masuk di blok sekutu dan kalau Jepang itu masuk di blok sentral ya. Jadi ada balas dendam dengan melakukan bom atom di dua kota ini di negara Jepang pada tanggal 6 dan tanggal 9 ya. Gitu ya, Ma'ruf ya. Baik, silakan untuk ditutup. Itu tadi penjelasan materi atau presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk wow dulu untuk kelompok 1. Oke, tepuk wow. W. O. W. Wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, thank you. Sudah semua ya? Oke, sekarang LKPD-nya silakan dikumpulkan ke Ibu, perwakilan aja. Setiap kelompok 1 silakan untuk dikumpulkan. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, baik. Nanti ini akan Ibu nilai ya. Terima kasih ya nak. Ibu lihat tadi diskusinya udah baik ya. Sudah bekerja sama dengan luar biasa. Seluruh anggota tim itu bekerja luar biasa sekali ya. Baik. Sekarang ya, yang ingin Ibu tanyakan, kita refleksi dulu ya. Apa yang bisa kalian rasakan yang tadinya nggak tahu sekarang menjadi tahu tentang peristiwa proklamasi? Kalian senang? Kalian paham? Oke. Kalau Ibu kasih nih ya, persentase dari 10 sampai 100, berapa persen kalian pahamnya? Berapa persen? Ada yang 80%. Siapa lagi? 88%. Siapa lagi? Dari 10 sampai 100 kalian udah pahamnya tuh berapa persen coba? Kalau dipresentasikan. Mungkin setiap kalian berbeda-beda ya, nak, nggak apa-apa. Berapa? Nggak ada yang 100? Nggak ada yang 90? Silakan. Masih 88 loh yang paling tinggi. Ada lagi? Angga? 100. Angga 100. Luar biasa. Ada yang 90%, ada yang 100%. Oke, luar biasa. Jadi anak-anak, yang tadinya anak-anak belum tahu tentang peristiwa sekitar proklamasi sekarang menjadi tahu ya. Jadi ini semoga bisa memberikan makna yang mendalam untuk kalian sebagai generasi muda untuk menjaga kemerdekaan. Oke, baik. Anak-anak, sekarang ya, kita tadi sudah, sekarang Ibu ingin kalian menyimpulkan ya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang menyimpulkannya juga kita pilih ya berdasarkan nama yang tampil. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Jangan tegang dong ya, semangat. Oke. Ayo, siapa ya kira-kira? Siapa kira-kira? Jeder, kata Arya.
Siapa? 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 Adel. Tepuk tangan dulu untuk Adel. Adel, apa kesimpulan yang bisa Adel petik dari materi hari ini? Silahkan. Kesimpulan yang saya dapat Mm-mm. dengan memahami peristiwa proklamasi Mm-mm. kemerdekaan Indonesia, Ya. kita dapat menghargai perjuangan bangsa Indonesia Oke. dan memahami pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan negara. Oke. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Adel. Luar biasa ya. Katanya dengan belajar ini kita bisa menghargai ya. Oke, perjuangan. Oke, satu lagi ya. Siapa ya? Satu lagi. Ayo, berdoa, ayo. Semoga namanya disebut. Oke, siapa ya kira-kira? Satu orang lagi. 1, 2. Siapa ya? Ma'ruf. Silakan. Ma'ruf. Kesimpulan materi hari ini. Silakan. Silakan Ma'ruf. Apa? Kesimpulan pelajaran hari ini Iya. kita lebih Mm-mm. mengenal kisah pahlawan. Oke. Tentang sekitar proklamasinya apa? Yang bisa kamu ambil atau petik dari yang sudah kita pelajari tadi? Apa? Kita lebih memahami proses proklamasi. Oke, kita lebih memahami ya, terus menghargai ya setiap proses terjadinya peristiwa proklamasi. Tadi ada peristiwa apa aja, Ma'ruf? Pengeboman tanggal 6 di kota Hiroshima, 9 di kota. Oke, terus ada peristiwa apa lagi? Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat kepada sekutu ya. Tanggal tanggal 14. Terus tanggal 16 ada peristiwa apa? Rengas Dengklok ya. Terus ada peristiwa proklamasi tanggal 17. Oke, good. Oh ya, Ibu lupa menyampaikan anak-anak ya, bahwa memang di peristiwa Rengas Dengklok ya, itu biasanya di buku ya, terus di internet itu sering ada kata penculikan. Nah, ya, yang lebih tepatnya itu mengasingkan ya. Jadi Soekarno dan Hatta itu diasingkan ke Rengas Dengklok di Karawang atau Jawa Barat. Itu untuk mendiskusikan bagaimana proses proklamasi ya. Jadi ada golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan proklamasi. Begitu ya? Oke. Sekarang silahkan keluarkan handphone kalian. Kita penilaian singkat ya. Di sini ya, silakan keluarkan handphonenya ya. Ibu kasih penjelasan dulu. Jadi ya, game ini ya, Kahoot penilaian ada 5 soal nanti ya. Anak-anak silakan masukkan kode yang ada di papan tulis. Buka dulu Kahoot, nanti masukkan kodenya. Setelah itu nanti jawabannya itu bukan ABC, tetapi bentuk simbol dan warna. Misalnya warna merah, ya, ada segitiga, ada warna biru, hijau, kuning, ya. Itu nanti silakan untuk dipilih salah satu yang menurut kalian tepat. Dan ini ada waktu, jangan lama-lama, ya. Ketika kalian sudah tahu jawabannya, silakan pencet yang mana yang benar. Dan juga nanti ada terlihat yang peringkat tertinggi dan jawaban tercepat. Jadi paling cepat, paling tepat. Ya, oke, paham? Jadi diisi, dibaca di depan ya, di proyektor nanti dibaca. Oke, kita mulai ya. Ya, sebentar. Lagi ini nanti pinnya tampil. Silahkan. Bentar ya. Nah, silakan masukkan pinnya.
Oke, silahkan. Masukkan nama kalian ya. Nama kalian diketikkan. Silahkan. Angga, Hani, Dwi, Melani, Adel. Oke, good. Silahkan. Bella, Farah. Ayo. Kenapa? Ya, nanti tunggu aja. Udah ya? Sudah bergabung semua? Belum? Silakan. Hah? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Coba Ibu lihat. Nggak bisa? Kenapa? Ya, nanti kalau sudah nanti tunggu. Sudah. Nanti barengan Ma'ruf aja nggak apa-apa. Berdua jawabnya, ya kerjasama. Yang nggak bisa boleh ikut ke teman sampingnya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa masuk. Ya, tunggu aja. Sudah? Paham ya? Nah, nanti anak-anak tuh fokus ke papan tulis ya, ke proyektor. Terus jawabannya di HP. Kalian pilih soalnya di depan. Jadi harus fokus, jangan salah pencet. Ya, kita mulai ya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Oke, siap-siap. Nah, ya, siap-siap. 3, 2, 1. Silakan. Nah, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Oke, ada waktu. Silakan. Ayo. Silakan. Ayo, ada waktu, jangan lupa. Oke. Jadi jawab ada yang salah. Nah, kalau pembacaan proklamasi itu di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Nah, kalau rumah Laksamana Tadasi Maeda itu tempat perumusannya. Iya kan? Oke? Paham ya? Oke, kalau paham, silakan konsentrasi ke selanjutnya. Nah, ini lihat dulu. Hani. Oke, kita lihat ya. Silakan pertahankan ya, Hani. Ya. Soal nomor 2. Silakan. Baca dulu. Silakan. Ayo. Silakan. Ayo, ada waktu, jangan kelamaan. Ada waktu. Ayo. Oke. Ada yang pilih warna kuning 1 dan hijau 1. Jadi yang benar itu perbedaan kapan dan bagaimana proklamasi harus dilaksanakan. Oke, tenang, ada 3 soal lagi. Oke, kita lihat apa kabar. Bella. Oke, lanjut ya. Jadi dia ini nak cepet nah, ya. Oke, lanjut ya. Konsentrasi. Oke, silahkan. Ayo. Ayo, ada waktu. Oke. Wah. Jadi ada 7 yang benar, ada 4, 5, 6 yang salah. Oke, selanjutnya ya.
Oke. Yeay, Bella, keren Bella. Oke, next ya. Soal nomor 4, konsentrasi. Oke, silahkan. Jam berapa? Jadi yang tepat proklamasi dibacakan tepat pukul 10. Oke, yang nggak tahu ayo siapa tuh yang jawab jam 9. Oke, next ya. Soal terakhir. Hati-hati. Ya, ini kita lihat siapa. Arya. Oke, satu soal lagi. Oke, silakan. Silakan. Benar semua ya. Ada yang salah satu. Siapa yang menjawab membentuk kabinet? Ya Allah. Ternyata ada yang salah. Siapa ini? Oke, siapa ya kira-kira? Siapa? Bella, juara 3. Arya, juara 1 siapa ya? Hanina. Tepuk tangan. Ada Farah. Oke, keren. Oke. Luar biasa anak-anak ya. Lagi? Ya, nanti ya. Nggak lagi ya. Iya, senang nih ya. Oke, alhamdulillah. Nanti kita bermain lagi seperti ini. Oke, anak-anak udah luar biasa sekali ya. Tadi masih ada yang salah. Yang soalnya apa tadi? Yang banyak salah tadi. Laksamana Maeda sama rumah Insinyur Soekarno tadi banyak yang salah ya. Jam. Ya, jam proklamasi itu jam berapa banyak juga yang salah, nggak apa-apa. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Baik anak-anak, senang pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau senang ya. Oke, baik. Anak-anak ya diharapkan dengan kalian belajar peristiwa sekitar proklamasi ya, anak-anak bisa lebih menghargai ya jasa-jasa pahlawan kita yang telah memproklamasikan kemerdekaan. Jadi tugas anak-anak apa sebagai generasi muda? Kata Insinyur Soekarno tadi, ya, perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah. Kalau perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Jadi kalian harus menjaga solidaritas dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Oke anak-anak ya, itu pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih banyak, kalian udah luar biasa. Terima kasih atas kerjasama pembelajaran hari ini ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ada pertemuan lagi. Nah, kalau hari ini kita khusus untuk materi, minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan membuat drama ya. Kita akan membuat drama ya, kita akan membuat naskah tentang peristiwa detik-detik atau peristiwa sekitar proklamasi ini. Paham ya? Mau? Mau nggak? Mau ya? Oke, kalau mau, good. Terima kasih anak-anak ya, udah luar biasa sekali. Kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu anak-anak. Silakan. Ketua kelas silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, kita sebelum pulang ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Singkat. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Jadi anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.